Nah ini dia nih, tablet gaming terjangkau yang ukurannya pas banget. Iya, ini adalah tablet ringkes 1 jutaan terbaru dari Advan yang SoC-nya kenceng untuk kelas harganya. Dia pakai Helio G99 Advan Tab V8. Ini disebut sebagai tablet yang disiapkan untuk mobile gaming. Tablet ini hadir dengan layar 8,4 inci Full HD plus IPS. Jadi memang ini tablet yang ringkas. Baterainya 5500 mAh, RAM 8 GB. Nah ini langka nih untuk tablet di bawah 2 juta ya. RAM 8 GB gede dong ya. Ada juga opsi plus 8 GB lagi untuk virtual RAM-nya. Sementara untuk storage dia 128 GB ya. Advan Tab V8 ini juga mendukung konektivitas seluler. Jadi kita tidak harus cari WiFi dulu kalau mau internetan. Pakai tablet ini sih langsung pakai 4G-nya aja, beres. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan tablet yang super menarik ini. Ya, Advan, brand lokal yang satu ini terbilang rajin menghadirkan tablet dengan harga yang terjangkau. Di rekomendasi tablet kami beberapa waktu yang lalu ada loh tablet dari brand yang satu ini ya yang masuk dalam daftar rekomendasi. Sayangnya saat itu tablet yang kita bahas kali ini belum rilis. Ini belum rilis ya. Padahal kalau udah rilis, Advan Tab V8 ini harusnya masuk dalam daftar rekomendasi. Oke, langsung aja kita mulai dari paket penjualannya ya. Tentunya dalam sini ada unit tabletnya dengan screen protector yang sudah langsung terpasang. Lalu ada ada chargernya di sini. Ya ini charger 10 watt sih, tapi ya wajar banget buat tablet sekelas harga segini ya. Lalu dia ada kabel USB-C dan ada paket dokumen. Ya, selain itu Advan juga menyertakan clear soft case untuk tablet yang satu ini. Ya, tablet ini hadir dengan bodi berwarna dasar abu-abu tua. Ya, bodi ini menggunakan bahan metal dengan sisi atas dan bawah itu menggunakan polikarbonat. Untuk dimensi lebar 202 mm, tinggi 125 mm dengan ketebalan di 8 mm. Ini memang terasa relatif ringkes ya, sementara bobotnya juga ada di kisaran 313 gram saja. Dimensi dan bobot ini membuat tablet ini bisa dipegang dengan cukup mudah dengan hanya satu tangan bahkan. Sebentar, ini tablet apa HP ya sebetulnya ya? Oke, langsung aja kita lihat ada apa di sekitar tablet ini ya, di sekeliling ini ya, dengan tablet dipegang di posisi vertikal seperti ini. Ini mengikuti posisi dari kameranya tentunya. Ini adalah patokannya. Kamera ini menunjukkan bahwa orientasi normalnya dia tuh vertikal sebetulnya. Di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume up and down. Di atas ada grill speaker dan USB-C. Di kiri ada SIM tray hybrid yang bisa 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus micro SD. Iya, masih bisa micro SD di sini. Di sisi bawah ada grill speaker. Nah, terlihat ya kalau ada dual speaker di tablet ini. Untuk suaranya gimana? Ini terbilang relatif baik untuk tablet di kelas harga segini ya. Ini jauh dari sekedar ala kadarnya doang. Bukan ya, bukan sekedar ada bunyi doang. Enggak. Ini udah lumayan oke kok di sini ya. Volume suara juga terbilang mencukupi di sini. Nah, kita sisi depan. Ini adalah layar 8,4 inci dengan panel IPS. Resolusinya Full HD Plus 1920 x 1200 pixel. Refresh rate 60 Hz. Tapi wajar ya untuk tablet yang kelas terjangkau 60 wajar. Jangan minta 120 di sini ya. Untuk brightness dia bisa mencapai 400 nits. Ini cukup terang, tapi memang belum sampai di tingkat yang terasa nyaman kalau mau dipakai di luar ruangan siang hari ya, di bawah sinar matahari gitu ya. Ya kurang gitu asik memang. Tapi dalam ruangan sih fine-fine aja. Menariknya fitur auto brightness tuh masih ada di sini. Nah, untuk color gamutnya coveragenya ada di sekitar 92% sRGB dengan gamut volume di sekitar 95% sRGB. Saturasi layarnya memang nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi masih bisa dimaklumi untuk tablet yang kelas terjangkau. Paling nggak ini tidak serendah laptop-laptop yang di 60%. Enggak ya. Ya, jadi jauh dari kesan burik ya sebetulnya ya. Nah, bezel layar juga masih terbilang agak tebal untuk keempat sisinya, tapi ini wajar untuk sebuah tablet, kan kita mau megang ya. Gimana ceritanya kalau baru megang dikit doang langsung kena layar? Nggak bisa. Tablet apalagi buat gaming harus ada bezelnya. Bahkan harusnya bezelnya ekstra sebetulnya di sini. Nah, kemudian ada mikrofon di area kiri atas sisi depan ya. Lalu ada kamera depan atau kamera selfie 5 megapiksel. Ini diposisikan di bezel atas layar kalau tabletnya di posisi vertikal. Ini bukannya f2.0 dan rekaman video sampai 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang, ini ada kamera utamanya yang 13 megapiksel. Bukannya f2.0 dan tentunya ini punya autofocus. Rekaman video sama-sama di 1080p 30 fps. Nah, untuk spesifikasi internal SoC pakai MediaTek Helio G99. Ini salah satu SoC terkencang untuk perangkat Android di kisaran 2 jutaan atau ya kalau di bawah 2 juta jelas kencang banget sih ini ya. Untuk RAM 8 GB LPDDR4X dengan ekstra kalau dibutuhkan ada 8 GB virtual RAM. Untuk storage 128 GB UFS. Ya, UFS 2.2.
Baterai 5500 mAh, charging di 10 watt. Untuk sensor ada accelerometer, ada gyro, ya, ada gyro hardware di sini, ada orientation sensor dan ada light sensor. Cukup lengkap untuk gaming ya. Untuk konektivitas 4G tentunya bisa ya, 2G, 3G itu bisa juga. Nah, pasti banyak yang nanya kalau mau dipakai buat telepon gimana? Tentunya bisa, tapi karena nggak ada earpiece-nya, jadi kita harus pakai speaker untuk dengerin suara lawan bicara kita, atau ya pakai headset atau pakai TWS. Kemudian untuk WiFi dia udah WiFi 5, Bluetooth versi 5.2 dan dia punya FM radio. Ini kita kalau mengaktifkannya kita butuh headset USB-C ya, terpasang di colokan port USB-C-nya. Untuk sistem keamanan biometriknya dia pakai Face Unlock dan OS dia pakai Android 14. Ini pakai UI standar Android ya, polos banget ya tanpa aplikasi tambahan sama sekali di sini. Ini terasa bahwa UI-nya dioptimalkan untuk penggunaan di posisi vertikal. Fitur-fitur Android pada umumnya tentunya ada di sini ya, termasuk parental control dengan Google Family Link ada juga. Jadi buat orang tua yang mau beli ini untuk anaknya tapi mau mengontrol supaya anaknya nggak kebanyakan main game, bisa banget nih di sini. Nah, terkait update pasti banyak yang nanya, ini sayangnya belum ada informasi yang resmi dari pihak Advan. Oke, kita langsung masuk ke benchmark aja. Antutu 10 kita langsung dapat 383 ribuan. Geekbench 6 single core 723, multi-core di 1865. 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited OpenGL ES 3.1 graphics score-nya 2375. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test best score di 1224 dengan lowest score di 1139. Jadi stability-nya ada di 93,1%. Untuk GFX Bench T-Rex 1080p offscreen dia dapat 57 fps, Manhattan 3.1 1080p offscreen dapat 25 fps. Nah, ini menarik ya. Hasil benchmark ini sedikit di bawah rata-rata Helio G99 pada umumnya. Sedikit ya, nggak jauh ya. Tapi ini terbilang hasil yang sangat baik untuk kelas harga 1 jutaan. Untuk di bawah 2 juta ini jelas bagus banget skor seperti ini. Oke, langsung aja kita coba buat gaming ya. Kita mulai dari Real Racing 3 dulu. Untuk game ini terbilang frame rate-nya cukup rata dekat dengan 60 fps karena kan refresh rate mentok di 60 ya. Terbilang nyaman untuk main game balapan seperti ini. Lalu kalau untuk Mobile Legends ya, setting kualitasnya terbuka sampai high dan kita coba di high shadow on. Hasilnya frame rate kita dapatkan cukup rata sekali dekat dengan 60 fps. Kalau ada battle sekali bisa terjadi penurunan frame rate tapi nggak nyampe di bawah 50 fps sama sekali. Sampai kita coba main game ini 3 match berturut-turut frame rate-nya masih bisa dipertahankan di kisaran yang sama-sama aja. Nah, untuk PUBG Mobile setting grafisnya itu terbuka sampai ultra aja. Jadi memang mentok di 40 fps. Saat kami coba frame rate cuma di kisaran 38 sampai 40 fps, rata di kisaran segitu. Cukup nyaman sih untuk main game satu ini, tapi ya gerakannya nggak jadi yang luar biasa super mulus banget. Ya karena emang nggak bisa tembus sampai 60 fps. Nah, kalau bicara soal gyro aimingnya, akurasinya terbilang baik ya di sini ya, dengan respon yang cukup baik. Jadi gyro aimingnya berfungsi dengan normal. Ya namanya juga hardware gyro. Lanjut untuk Genshin Impact ya, kita coba jalankan game ini di lowest 60. Kita pakai skenario yang biasanya ya, jalan-jalan Mondstadt ke Liyue. Hasilnya di frame rate awal kita bisa dapat di kisaran 35 sampai 40 fps. Sesekali bisa sampai di atas 40 fps. Saat ada battle frame rate juga masih bisa di kisaran dekat sekali dengan 35 fps. Nah, setelah 10 menit frame rate-nya mulai lebih banyak ada di kisaran 30 sampai 35 fps dengan frame rate saat ada di battle ada di kisaran 27 sampai 35 fps. Ini terus berjalan sampai akhir pengujian. Nah, melihat kondisi seperti ini secara umum rankingnya itu kalau tanpa kipas, karena kita nggak kipasin di sini ya, itu ada di ranking C- aja. Nah, kalau bicara soal suhu permukaan tablet ini setelah 30 menit main Genshin Impact, di sisi depan titik terpanas itu hanya ada di kisaran 37 derajat Celcius, dekat dengan area bezel layar dan kamera selfie-nya ya. Sementara di belakang titik terpanas cuma sekitar 38 sampai 39 derajat Celcius aja. Nggak jauh dari posisi kamera ini ya. Nah, ini masih terbilang cuma anget-anget doang sih, nggak nyampe 40 bahkan ya. Iya memang, tablet ini dirancang buat gaming, tapi harus dilihat ya harganya, karena di bawah 2 juta. Jadi bisa lihat kalau buat gaming sih sebetulnya udah oke banget. Untuk game-game berat ya mungkin masih agak sedikit miss sana sini, tapi masih oke sebetulnya ya. Ya mungkin cuma PUBG doang yang butuh naik sampai 60 fps. But the rest rasanya buat kelas harga segini performanya udah luar biasa sih. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera. Oke, sekarang kita lagi ngetes kameranya Advantap V8 atau Advantap V8. Ini pakai kamera yang hadap ke depan ya, hadap ke arah kita dari atas layar itu, atau mungkin biasanya disebut juga sebagai kamera selfie. Kurang lebih seperti ini kualitasnya kalau seandainya dipakai di dalam ruangan, ini di studio kita ya. Ini kita rekam juga audionya pakai mic dari tabletnya sendiri. Ya, gimana videonya? Kurang lebih seperti ini. Oke, ini memang sengaja kita rekam di posisi vertikal seperti ini, soalnya posisi kameranya memang lebih memungkinkan atau lebih pas, lebih cocok lah buat video vertikal seperti ini. Soalnya posisinya kan ada di atas layar waktu tabletnya dipegang di posisi vertikal. Mau di posisi horizontal, ya bisa aja sih, tinggal dimiringin aja.
Cuman memang agak susah ya, jadi kita harus lebih lihat ke arah samping, soalnya posisi kameranya jadi ada di bezel samping kalau kita pegang tabletnya di posisi horizontal seperti ini. Oke, sekarang kita pindah ke kamera utamanya untuk Advan Tab V8 ini. Oke, jadi gimana? Apa ada bedanya antara kamera selfie dengan kamera utamanya ini? Sebagai catatan, untuk kedua kamera ini resolusi maksimalnya sama-sama di 1080p 30 fps ya. Oh iya, untuk kamera utama ini bagaimana juga dengan suaranya? Soalnya mic-nya kan adanya di bagian depan tablet di pinggir layar. Apa kalau kita pakai kamera utamanya suaranya masih bisa ditangkap dengan jelas? Oke, sekian dulu pengujian kamera dari Advan Tab V8 ini. Kita lanjut ke pengujian berikutnya. Lanjut ke pengujian baterainya dengan pengujian YouTube Local Video Playback 1080p. Jadi kita download dulu videonya, video dari YouTube kita download dulu terus kita jalankan secara offline ya. Kita dapat hampir 14 jam, tepatnya 13 jam 51 menit. Ini kalau ngitung sebuah laptop ya, ini udah irit. Sebetulnya udah irit banget, apalagi di bawah 2 juta ini udah irit banget sih sebetulnya ya. Tapi kalau dibandingin sama handphone ya mungkin ini termasuk yang biasa-biasa aja gitu. Nah, untuk streaming YouTube selama setengah jam ya. Jadi kita nonton YouTube sambil connect ke internet ya. Nah, ini baterai berkurang sekitar 4%. Lalu main Genshin Impact ya di lowest 60 fps, baterai berkurang sekitar 9%. Ini hasil yang luar biasa bagus sebetulnya karena biasanya ada di belasan persen. Ini cuma 9% saja. Nah, sekarang kita lihat untuk chargingnya bagaimana ya. Dari 0 sampai 50% kita butuh waktu 1 jam 4 menit. Ini agak lama sih sebetulnya ya. Lalu dari 0 sampai penuh kita butuh waktu 2 jam 29 menit. Ya, memang ini kalau untuk hitungan laptop ini sih wajar ya. Agak sedikit lebih lama doang gitu kalau hitungannya laptop. Kalau untuk handphone ini sebetulnya tergolong tidak kencang ya. Tapi sangat wajar mengingat chargernya itu cuma 10 watt saja. Sayangnya kalau kalian bertanya apakah kita udah coba pakai charger yang lain, udah dicoba dan nggak ada perubahan. Memang bisanya 10 watt aja ya, paling tidak dengan charger yang kami punya. Nah, kemudian untuk Netflix ya, sayangnya ini baru bisa streaming SD aja ya, karena Wi-Fi-nya L3. Kalau mau nonton di resolusi yang lebih tinggi, lebih baik download dulu konten yang kita mau tonton di kualitas yang tinggi, terus nonton secara offline. Nah, itu bisa tuh ya. Nah, kalau untuk YouTube streaming sampai 1440p 60 fps, tapi di resolusi ini video kadang agak patah-patah ya. Sebaiknya kalau mau streaming ya di resolusi 1080p aja lah, udah oke kok 1080p. Kemudian untuk haptic feedback ini lucunya ada ya, dan untuk harga 1 jutaan getaran ini masih terbilang cukup terasa dan ya, memang belum yang bener-bener rapi sih. Tapi ini bukan getaran yang mengganggu kalau dipakai buat ngetik. Kemudian untuk Wi-Fi sharing, sebenarnya udah agak berlebihan kita ngecek Wi-Fi sharing di sini. Bukan Wi-Fi hotspot, hotspot tuh gampang. Wi-Fi sharing yang jarang ada, tapi lucunya tersedia di sini. Kita bisa aktifkan lewat hotspot dan tethering saat terhubung ke Wi-Fi. Nah, pasti banyak yang nanya juga layarnya bisa menerima input sampai berapa jari. Sayangnya saat kami coba layarnya cuma bisa menerima input sampai 2 jari aja ya. Kalau kita coba sampai 3 jari itu bisa terdeteksi, tapi gerakan tiap jari udah aneh, udah berantakan di situ. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah bisa pakai keyboard dan mouse? Tentunya bisa ya. Bisa lewat Bluetooth atau bisa juga pakai USB-C hub. Itu bisa, nggak ada masalah. Ini Android semua juga bisa sebetulnya. Nah, kalau nanya apakah ada stylusnya? Enggak, ini nggak ada stylusnya. Dan karena dia bukan yang pakai permukaan spesial untuk ada stylusnya, jadi ya nggak bisa pakai stylus khusus. Tapi kalau pakai stylus yang generik ya bisa pakai stylus generik. Itu kan cuma pengganti jari aja. Jadi itu sebetulnya sama aja sama jari gitu. Bisa kalau pakai stylus yang generik. Tapi ya memang resolusinya jadi tidak tinggi dan nggak ada tebal tipisnya. Nah, untuk harga Advan Tab V8 dipasarkan di harga 1.999.000 ya. Dan hanya ada satu varian aja yang RAM-nya 8GB plus 8GB virtual RAM plus storage-nya 128GB. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, layarnya ini sayangnya hanya bisa input 2 jari aja dengan lancar ya. Mungkin untuk sebagian besar orang ini terasa agak kurang untuk mobile gaming ya. Tapi ya ini akan berlaku untuk orang-orang yang main game dengan lebih dari 2 jari. Sayangnya kalau memang sudah serius itu banyak. Saya tahu itu banyak. Saya sendiri sih enggak. Makin pakai 2 jempol aja gitu. Enggak sampai 4 gitu. Tapi sayangnya harusnya paling enggak 5 lah minimum di sini. Dan yang main PUBG kan bilang 10 ya. Banyak yang bilang 10 gitu. PUBG atau apalah game-game yang lain itu pasti bilang, "Oh, saya butuh 10, kalau bisa 12." gitu. Enggak tahu buat apa 12-nya. Tapi ya sayangnya memang itu. Cuman ada 2 aja bisanya di sini. Lalu untuk performa Helio G99-nya ini bukan yang paling optimal yang pernah kita lihat. Walaupun memang jangan dibandingkan sama yang G85. Jauh masih kencengan ini. G88 jauh kencengan ini. G91 masih kencengan ini ya. Ini masih tetap G99. Cuman bukan G99 yang kencang. Itu aja. Kemudian sayangnya lagi di sini tidak ada audio jack ya. Jadi kalau pakai headset itu harus pakai konektor USB-C ya. Kalau mau nge-charge sambil USB-C-nya dipakai buat headset berarti harus pakai adapter lagi.
Kemudian untuk brightness layar ini rasanya belum cukup tinggi untuk penggunaan di luar ruangan ya. Tapi kalau dalam ruangan sih masih oke banget, gak ada masalah. Mau ada jendela sebenarnya gak ada masalah sebetulnya. Kemudian charging, ini cuma 10 watt. Ini agak lambat memang ya. Kemungkinan besar tablet ini memang didesain supaya kita ngecasnya pas lagi tidur aja kali ya. Nah dari sisi kelebihannya, terlepas dari performa Helio G99 yang kita rasa kurang optimal, tapi ini tetap sebuah tablet yang kenceng di harga di bawah 2 juta ya. Atau kalau mau di bawah 1 jutaan bisa lah ya, 1,999 gitu. Tetap ini kenceng. Lalu RAM 8GB ini besar untuk kelas harganya, apalagi dipadukan dengan Helio G99 tadi ya. Lalu dia ada support konektivitas seluler 4G. Iya, ini ada 4G-nya. Jadi nggak usah nyari WiFi dulu kalau mau internetan dengan tablet yang satu ini. Bahkan support dual SIM, bahkan support juga penggunaan micro SD. Lalu udah punya dual speaker yang kualitasnya udah oke untuk kelas harganya. Ada dukungan FM radio juga di sini ya. Daya tahan baterai juga cukup oke lah untuk tablet yang 8,4 inci, apalagi baterainya 5.500 doang ya, bukan yang 6.000 7.000 gitu kan. Lalu light sensor ada, gyroscope ada ya. Dan yang menarik lagi adalah ukuran layarnya. Ini yang menarik banget, di 8 inci. Udah lama nih nggak ada tablet 8 inci yang performanya sekenceng ini, ya nggak ya? Jadi Advan Tab V8 ini akan cocok untuk yang mencari tablet yang ringkas, harga terjangkau, yang terbilang kenceng ya. Terjangkaunya di bawah 2 juta malah ya. Dan ini memang unik banget. Helio G99 dengan RAM 8GB sepertinya sulit dicari di tablet dengan spesifikasi seperti ini di kelas harga seperti ini. Apa yang ditawarkan tablet ini membuatnya jadi pilihan yang menarik dan sulit dilewatkan untuk kelas harganya. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.